Halo Grisbers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Kalian tahu nggak? Ternyata nggak semua suku di dunia ini berhasil terkuak loh. Berikut ini ada beberapa foto suku terasing di dunia yang berhasil dipotret oleh fotografer. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Di wilayah Papua Nugini, tepatnya di Hela, rupanya terdapat suku Huli yang mayoritas wanitanya seringkali menghias wajahnya serba putih. Di sebelah gurun Sahara, persisnya di wilayah bernama Chad, hidup suku berwarna Wodabi. Uniknya, kaum pria di suku ini sengaja memajang rambutnya dan kemudian dikepang seperti wanita. Pria dari suku Kaluli yang terdapat di Papua Nugini juga memiliki kebiasaan menghias wajahnya serba hitam dan putih di bagian matanya. Suku Kaluli yang tinggal di Gunung Bosavi seringkali mengenakan hiasan kepala dari bulu putih burung kakatua yang diburu oleh para leluhurnya. Di saat perayaan tertentu, suku Yali yang berada di Papua Nugini seringkali menghiasi seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki berwarna putih. Pria dari suku Maori dari Selandia Baru memiliki kebiasaan mentato wajahnya yang disebut tamoko. Bagi pria dari suku Rabari yang tinggal di India menganggap kumis adalah satu kebanggaan, maka tak heran sejumlah pria di sana sengaja menumbuhi kumis dan menatanya dengan rapi. Di India, pria dari suku Sadu yang dianggap terhormat seringkali mengenakan hiasan rambut maupun leher dari bunga berwarna kuning yang dianggap memiliki makna sakral. Selain itu juga dihiasi lukisan di kening kepala mereka. Suku Queros, tepatnya di Peru, seringkali berpenampilan mencolok, di antaranya mengenakan jubah berwarna merah, hiasan kepala sekaligus topi yang menjadi ciri khasnya. Di Meksiko, terdapat suku Raramuri yang kebanyakan kaum pria sengaja melukis tubuh maupun wajahnya dengan cat putih. Tak hanya itu, suku ini juga dikenal sebagai pelari handal meski hanya mengenakan sendal buatan sendiri. Pria dari suku Mudia Kepanga yang tinggal di wilayah Papua Nugini seringkali mengenakan hiasan kepala. Bukan topi, melainkan ini sebenarnya adalah wig rambut manusia yang sengaja ditumbuhi oleh pria lajang dari suku ini, yang dianggap memiliki status khusus di masyarakat. Pria dari suku Wodabi asal Chad seringkali berpenampilan nyentrik, dan jika di saat perayaan tertentu, mereka akan menari sambil merentangkan mata maupun gigi selebar mungkin. Wanita dari suku Sisimeca Jonas asal Meksiko akan mengenakan hiasan dari sejumlah hewan yang berhasil mereka buru.
Suku Mundari yang tinggal di Sudan Selatan dikenal sebagai suku pemberani. Bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawanya demi menjaga hewan ternak yang dimiliki. Pria asal suku Ngalop di Butan seringkali mengenakan pakaian kebanggaan di saat perayaan tertentu. Bahkan mereka juga mengenakan topeng yang terbilang seram. Suku Ladakh di India memiliki pakaian tradisional lengkap dengan jubah mewah maupun hiasan kepala berwarna emas. Pria maupun wanita dari suku Masai dari Tanzania seringkali menghiasi bagian wajahnya dengan cat berwarna merah dan tak lupa juga mengenakan penutup kepala. Wanita suku Mursi di Ethiopia dikenal seringkali memakai lempung tanah liat di bawah bibirnya. Biasanya sejak usia 15 tahun, bibir mereka akan ditindik. Setelah itu bibir mereka akan direntangkan demi menciptakan ruang yang cukup untuk menempatkan plat bibir. Suku Karo dari Ethiopia biasanya akan mewarnai seluruh tubuh dan wajahnya dengan kapur putih sebelum memulai ritual kebudayaan mereka. Suku Nenets di Siberia akan selalu mengenakan pakaian tebal dari bulu serigala karena cuaca di tempat tinggalnya yang terbilang ekstrim. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Kalau kalian kira hanya karya seni yang terlihat rumit dan kompleks aja yang bisa terjual mahal, salah besar guys. Buktinya nih, karya seni yang kelihatannya simple banget tapi bisa dihargai fantastis. Kalian mau lihat nggak karya seni yang punya harga 1 triliun rupiah? Jangan ngarep karya yang kompleks dan menakjubkan ya, karena kenyataannya lukisan yang berhasil tembus 1 triliun itu merupakan karya dari seniman bernama Rothko. Lukisan bertajuk Royal Red and Blue ini hanya berupa lukisan sederhana yang terdiri dari 3 blok persegi panjang dengan warna yang berbeda-beda. Dari atas merah, lalu pink, dan paling bawah biru. Kok bisa ya? Lukisan macam gini bisa mahal. Bisa jadi nih, karya lukisan itu dinilai berharga karena dilukis oleh seorang seniman terkenal di eranya. Apalagi karya ini dibuat sejak tahun 1954. Sense of otherworldliness, and that's what I think this picture for collectors today. It is very hard to buy masterpieces. So I think lukisan makin tua makin bernilai. Coba kalau manusia. Apa yang kalian pikirkan pas lihat gambar satu ini? Pasti menurut kalian ini hanyalah sebuah gambar segitiga terbalik ya, dimana bagian bawahnya berwarna putih dan atasnya hijau. Setelahnya nggak ada lagi yang dianggap menarik. Kalau Mimin kasih tahu keunikannya, jangan pada kaget ya, karena lukisan karya seniman Ellsworth Kelly ini dihargai dengan nilai fantastis, yakni 21 miliar rupiah. Wow banget gak sih? Gambar beginian aja punya harga segitu. Usut punya usut, ternyata si Madam Ellsworth Kelly ini merupakan seniman biasa. Beliau ini dipandang seniman yang melawan tren dominan pada masanya. To be mysterious. I like them to be open. They have to be looked at. They have to be investigated. Apa sih istimewanya lukisan ini? Pasti kalian cuma nganggapnya ini lukisan standar yang mengaplikasikan dua warna antara biru tua dan biru muda ya. Tapi mohon maaf nih, bukan maksud bikin serangan jantung.
Tapi lukisan berjudul Untitled atau Soft Bill karya Blinky Palermo ini dijual dengan harga yang gak main-main, yakni 22 miliar rupiah. Waduh, Mimin juga bisa kali ya bikin lukisan ini. Ayo, ada yang mau beli nggak? Mimin gak paham sih sebenarnya sama lukisan satu ini. Tapi lukisan karya dari seniman bernama Barnett Newman ini diberi nama sebagai White Fire One. Bukan cuma nggak tahu maksud dari gambar ini apa sih, tapi yang Mimin heran nih, lukisan sederhana yang terdiri dari garis putih dan garis berwarna biru ini dibeli sama seseorang dengan harga 49 miliar rupiah. Hah, kebanyakan duit atau gimana nih orang? Emang bener ya, makin gak jelas suatu karya namun semakin tinggi harga jualnya. Buktinya nih, lukisan berjudul One Man Six karya Barnett Newman ini dihargai 572 miliar rupiah. Coba bayangin, duit 1,5 triliun rela dikeluarin cuma buat beli lukisan berwarna biru dan di tengahnya terdapat garis putih doang. Seni itu emang nggak bisa ditebak ya. Mimin kira selama ini sebuah karya bisa dianggap bernilai dilihat dari proses dan hasil yang sempurna dan indah. Tapi pandangan Mimin salah deh. Soalnya lukisan karya Mark Rothko yang berupa lukisan berwarna kuning dan biru berhasil dijual dengan harga gokil. Tahu nggak lukisan ini berhasil terjual berapa? 600 miliar guys. Tapi kalau yang satu ini lukisannya bisa mahal karena alasan yang masuk akal sih. Soalnya nih, Mark Rothko seorang seniman sekaligus artis yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Karena terkenal dan menjadi inspirasi banyak orang, gak heran ketika hasil karyanya dibeli dengan harga yang tinggi. Mimin yakin pas dengan informasi ini bikin kalian geleng-geleng kepala. Pasalnya sebuah lukisan datar berwarna hitam putih karya Barnett Newman yang berjudul Black Fire One terjual dengan harga senilai 1,1 triliun rupiah. Wow, gila gak tuh guys? Lukisan ini dibuat oleh Barnett pada tahun 1961. Kurang lebih usia lukisan ini udah mencapai 58 tahun. Mimin rasa orang yang gak punya kemampuan seni pun bisa melukis karya satu ini deh. Karya yang dibuat oleh Mark Rothko ini hanya berupa 3 warna cat yang dituang di atas kanvas besar. Warna yang digunain pun terlihat sederhana. Di antaranya ada merah, kuning, dan oranye. Tapi jangan salah, lukisan simpel ini laku terjual dengan harga 1,1 triliun rupiah. Percaya nggak kalau lukisan yang terlihat besar dan identik berwarna merah dan ada sejumlah garis berwarna putih dan hitam ini merupakan hasil karya seniman terkenal Barnett Newman. Jangan lihat hasilnya, tapi harganya bos. Soalnya karya seni ini mampu terjual dengan harga yang amat sangat fantastis. Mau tahu harganya berapa nggak? Tapi jangan shock ya. Lukisan ini terjual dengan harga 1,3 triliun rupiah. Jerit-jerit dah. Walaupun kelihatannya kayak enggak ada makna di lukisan, tapi percaya atau enggak, lukisan bertajuk Onsetto Speciale ATC ini merupakan karya seniman terkenal asal Italia. Dan yang bikin herannya nih, meski terkesan berantakan dan hanya terlihat ada warna merah dan bingkai dengan cat warna hitam, lukisan ini berhasil terjual dengan harga 19 miliar rupiah. Besok-besok Mimin mau lukis asal-asalan aja deh. Kali aja dihargai mahal.